Krisis kesehatan akibat hantaman wabah COVID-19 tidak mempan menunda Pilkada serentak 2020. Tapi, soal Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung di bulan November 2024, partai politik di DPR pecah suara. Semula, mereka sepakat untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya berbicara soal pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Belakangan ketika sudah bicara jadwal Pilkada serentak, mereka tidak lagi satu kata. Politik tak ada bedanya dengan permainan kepentingan, seperti permainan catur. Pion hingga menteri dimainkan untuk melindungi raja, alias kepentingan itu sendiri. Dari sisi ini, lumrah jika sebagian fraksi di DPR mengusulkan agar Pilkada serentak dimajukan dalam 2 tahap, yaitu 2022 dan 2023. Kok dimajukan? Alasannya, agar Pilkada serentak tidak diselenggarakan di tahun yang sama dengan pemilu serentak yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2024. Memang ada jeda 7 bulanan. Pemilu 2024 biasanya berlangsung di bulan April, sementara Pilkada serentak di bulan November 2024. Tapi, beban penyelenggaraan atau Komisi Pemilihan Umum pasti berlipat-lipat. Terkait dengan soal beban kerja, bisa dibayangkan 2019 yang lalu saja ketika Pileg, Pilpres itu disatukan dalam waktu yang bersamaan, itu banyak sekali korban dari penyelenggara karena beban begitu berat. Kami berpendapat bahwa undang-undang ini mestinya dijalankan dulu. Oleh karenanya, mestinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap sesuai dengan undang-undang yang ada. Sikap pemerintah terwakili oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Basis argumentasinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Itu baru disahkan Presiden Joko Widodo 1 Juli 2016. Merujuk undang-undang itu, baru sekali Pilkada serentak digelar, yaitu bulan Desember 2020 lalu. Tetap digelar 2024 atau dimajukan menjadi 2022 dan 2023 punya konsekuensi masing-masing. Putra Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menang Pilkada Solo contohnya hanya akan menjabat hingga 2024 alias cuma 4 tahunan. Jika Pilkada serentak tetap digelar pada tahun 2024, KPU pasti kelimpungan menyiapkan pemilu nasional dan Pilkada dalam 1 tahun. Di tahun 2019 saja, banyak saudara kita jatuh sakit dan ratusan anggota KPPS meninggal dunia karena beban kerja berlipat dari pemungutan suara secara serentak. Ini pengalaman pahit dan traumatik yang jangan sampai terulang. Belum lagi jabatan kepala daerah yang kosong, diperkirakan mencapai 272 kepala daerah harus diisi pelaksana tugas atau PLT. Jabatan mereka bisa antara 1,5 hingga 2 tahun sampai Pilkada serentak 2024 digelar. Secara politik, PLT kurang legitimate karena ia ditunjuk, bukan dipilih. Jika Pilkada dimajukan, sosok seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo hingga Ridwan Kamil bisa menarik nafas. Mereka bisa menjajal Pilkada 2022 dan 2023 sebelum loncat ke medan yang lebih besar, Pilpres 2024. Politik memang butuh panggung dan menjadi gubernur adalah panggung besar agar tetap dalam sorotan media. Pilkada tahun 2022 dan tahun 2023 itu ibarat pemanasan menuju Pilpres tahun 2024. Merancang politik elektoral pemilu, Pilpres atau Pilkada, apalagi yang digelar serentak di negara sebesar Indonesia, memang tidak gampang. Perlu sinkronisasi, harmonisasi, serta waktu, dan untuk urusan sepenting itu, tidak bisa kita serahkan kepada parpol pemilik kursi di DPR. Akademisi, cendekiawan, hingga masyarakat sipil mesti terlibat dan mengawal.